dinamika ini atau namanya dinamika tim atau kelompok ya. Kalau kita bicara tadi misalnya cerita kompetisi antara sebuah tim sepak bola yang kecil, yang lemah, harus berhadapan dengan masuk ke dalam sebuah kompetisi, harus berhadapan dengan klub-klub sepak bola yang besar ya, klub-klub sepak bola yang biayanya budgetnya besar gitu kan, dan juga keterampilan individual dari pemain itu sangat tinggi gitu, sehingga ya di situ kan berarti kan ada konflik antar tim ya, pasti antara tim sepak bola yang lemah dengan tim sepak bola yang kuat. Itu kan pasti ada, tidak hanya konflik yang sifatnya antar tokoh saja, tapi juga misalnya konflik batin, misalnya konflik batin dari seorang kapten tim ya, kapten tim dari tim yang tadi yang lemah, tim yang kecil tadi itu dia konflik batin, apakah dia harus tetap berjuang memimpin teman-temannya untuk berusaha menjadi juara di kompetisi sepak bola tersebut, walaupun kemungkinannya kecil ya, karena memang ya lawannya adalah lawan yang berat, atau dia harus tetap melanjutkan mungkin dengan resiko misalnya ya itu akan teman-temannya akan beresiko menguras tenaga dari teman-temannya ya di timnya gitu, karena harus melawan tim dengan kemampuan jauh lebih tinggi, sehingga kan otomatis itu ya ada resiko cedera ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan juga konflik batin ya, konflik internal dari si tokoh utama tadi gitu. Dan yang itu jadi tidak saja adanya hubungan konflik yang kompleks, tapi juga adanya konflik batin dari seorang ataupun tokoh utama protagonis dari novel bertemakan kompetisi ya, sehingga itu membuat ya alur cerita sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu menjadi lebih menarik ya, karena bisa memanfaatkan unsur-unsur hubungan antar tokoh ya, hubungan antar karakter di novel tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai ini ya teman-temannya yang seperti saya bilang tadi, penyelesaian atau puncak ataupun juga ending dari sebuah novel itu kan biasanya tergantung kepada bagaimana si penulis tadi menulis sebuah resolusi konflik ya, bagaimana puncak konflik terjadi, klimaks konflik terjadi, dan kemudian bagaimana konflik tersebut diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah novel bertemakan kompetisi, dan itu akan membuat akhir cerita ya, apakah happy ending, cerita yang membahagiakan, ataupun sad ending ya, cerita yang menyedihkan dari novel tersebut. Nah, makanya di situ teman-teman ketika akan membuat menentukan apakah sebuah ending dari sebuah novel teman-teman itu buat sebuah happy ending ataupun sad ending, teman-teman kan harus bisa mengolah ini ya, bagaimana si tokoh utama novel tadi, novel yang bertemakan seperti itu membuat suatu resolusi atau penyelesaian konflik yang ada gitu. Kemudian juga bagaimana teman-teman harus membuat momen puncak konflik tadi, dan juga bagaimana resolusi konflik yang diselesaikan oleh tim tadi itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Misalnya saya ambil lagi jadi contoh ya, sebuah tim sepak bola yang kecil ya harus bertanding dengan tim sepak bola yang besar. Yang mungkin ya untuk dia bisa mencapai puncak konfliknya, yaitu ya dia harus bertarung dari babak per-16 besar sampai akhirnya masuk ke semifinal. Misalnya di semifinal itu dia harus berhadapan dengan tim yang paling tangguh, tim yang setelah bertahun-tahun selalu memegang piala kemenangan ya, piala juara gitu. Itu kan berarti puncak dari konflik di dalam novel bertemakan kompetisi tadi itu menjadi lebih menegangkan ya, menjadi lebih menjadi momen yang sangat kuat dari novel tersebut. Yaitu teman-teman bisa buat seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya ternyata akhirnya si tim dengan segala macam perjuangan, si tim yang lemah tadi hampir kalah sampai akhirnya bisa menang, itu kan berarti sebuah happy ending ya. Atau misalnya ternyata tim tadi walaupun sudah berusaha sedemikian keras ya, karena memang kualitas dari tim sepak bola lawannya itu sangat jauh di atas dia, akhirnya mereka kalah. Tapi itu bisa teman-teman buat suatu sad ending ya, tapi juga bisa membuat suatu happy ending juga. Artinya ada hikmah dari kekalahan tersebut. Misalnya akhirnya mungkin ada tawaran dari pemodal untuk bisa membiayai klub sepak bola tersebut untuk berkembang lebih jauh lagi gitu kan, dengan membuat pelatihan, kemudian dengan mentransfer pemain-pemain yang baik buat tim kecil tersebut. Nah, itu bisa, itu kan berarti kan jadinya happy ending ya. Jadi teman-temannya ketika teman-teman ingin membuat alur cerita sebuah novel bertemakan kompetisi, itu teman-teman harus pastikan bisa membuat puncak konflik, klimaks konflik, berikut resolusi konflik ataupun
penyelesaian konflik yang kuat, dari situlah baru teman-teman bisa tentukan apakah akan membuat ending yang happy ending yang membahagiakan, atau sad ending ya, ending yang menyedihkan bagi si tokoh tersebut. Jadi